Pemirsa, Anda kembali di Prime Time News. Kali ini bersama saya Budi Aristiadi dalam segmen khusus Mendadak Anchor. Sejumlah berita akan kami sajikan dengan tema Pemilu Riang Gembira. Jangan sebar hoax. Pemilihan umum sejatinya bisa menjadi ajang yang disambut oleh riang gembira. Dengan riang gembira oleh seluruh rakyat Indonesia. Namun kegembiraan itu bisa saja terancam dengan munculnya kabar bohong dan disinformasi yang kian meningkat ketika pemilu semakin dekat. Semakin dekatnya pemilu 2024, berbagai isu tidak sedap menerpa para calon presiden dan wakil presiden. Salah satunya dialami putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka yang dituding menggunakan ijazah palsu. Isu ini bermula dari akun media sosial Dr. Tifa yang mempertanyakan keaslian ijazah Gibran. Gibran pun membantahnya dengan menunjukkan ijazahnya. Usai dibantah, Dr. Tifa membela diri dengan mengklaim tidak pernah menuding adanya ijazah palsu Gibran, tapi bertanya soal di mana Gibran kuliah. Calon Presiden Anies Baswedan pun tidak luput dari disinformasi. Sempat beredar di YouTube unggahan dengan klaim Ridwan Kamil mengerahkan semua warga Jawa Barat untuk memenangkan Anies Baswedan di pemilu 2024. Faktanya video itu hanya berisi potongan video dan gambar dari peristiwa yang berbeda-beda dan digabung menjadi satu. Beredar pula unggahan video dengan narasi Ganjar disiapkan menjadi presiden oleh Partai Komunis Indonesia. Faktanya sejumlah klip dalam video tidak terkait dengan narasi soal Ganjar dan PKI. Kominfo menemukan peningkatan kasus hoax jelang pemilu. Namun Menkominfo Budi Aris Setiadi menyatakan sudah bekerja sama dengan Meta dan Google untuk mendukung terwujudnya pemilu damai. Kementerian Kominfo mencatat bahwa sepanjang 2022 hanya terdapat 10 hoax pemilu. Namun sepanjang Januari 2023 hingga 26 Oktober 2023 terdapat 98 isu hoax pemilu. Berarti terjadi peningkatan hampir 10 kali lipat isu hoax dibanding tahun lalu. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu menyebutkan ujaran kebencian di medsos mendominasi di tingkat provinsi sebanyak 50%, diikuti kampanye hoax dan kampanye bermuatan sara. BSSN kami gandeng karena mereka punya kemampuan yang lebih canggih untuk melakukan deteksi. Lalu teman-teman dari Kominfo juga kami gandeng, termasuk platform media sosialnya. Platform media sosial ini kami tempatkan bukan sebagai mitra bisnis, tetapi justru mereka sebagai orang yang bertanggung jawab juga terhadap keberlangsungan pemilu 2024. Tim Liputan Metro TV. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aristiadi menyatakan akan men-take down hoax di pemilu di media sosial. Kemenkominfo menemukan konten hoax paling banyak ada di media sosial Facebook. Kami menunjukkan penyebaran hoax dan informasi terkait pemilu paling banyak ditemukan di platform Facebook yang dimiliki oleh Meta Platform. Saat ini kami telah mengajukan take down 454 konten kepada pihak Meta. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan TNI netral, membangun posko-posko pengaduan untuk menampung masyarakat oknum TNI yang tidak netral. Kemarin dengan Pak Yudo kita sudah kick off tentang netralitas dan membuat kita posko. Jadi nanti di tiap wilayah-wilayah itu ada posko pengaduan. Kalau ada TNI yang tidak netral silahkan diadukan ke posko tersebut. Di situ ada nomor teleponnya dan sebagainya ya. Tentunya rekan-rekan sudah mengerti lah. Nah, koridor kita adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, di mana di situ pasal 39. Untuk membahas lebih lanjut soal pemilu serta tantangan menangkal hoax dan ujaran kebencian, sudah bersama saya rekan Zakia Arfan. Halo, selamat malam Pak Budi, luar biasa. Jadi Bapak membacakan berita luar biasa, jadi lebih susah mana Pak? Membaca berita atau memerangi hoax Pak? Loh, hoax ini tiap hari. Tiap hari? Tiap hari, tiap waktu muncul terus ya. Yang pasti kan ini kan kita sosialisasi atau literasi tanpa henti kepada masyarakat bahwa
perkembangan digitalisasi ini kita harus maknai agar perlindungan terhadap anak bangsa, warga ini harus kita utamakan. Apalagi tadi kita sudah sepakat dengan Komisi 1 DPR RI untuk menyetujui rancangan undang-undang perubahan atas undang-undang ITE, informasi dan transaksi elektronik, di mana beberapa concern, misalnya perlindungan anak, di ruang digital ini kan juga penting. Gitu. Jadi banyak hal yang kita harus tata di ruang digital ini, termasuk juga membangun kesadaran masyarakat agar apa? Agar perilaku tata cara di ruang digital ini lebih menggambarkan kondisi bangsa kita yang sebenarnya gitu. Karena kesantunan itu kan muncul di perilaku fisik ya, sehari-hari di masyarakat. Kok di ruang lebih media kejam kita biasanya lebih kalau di media sosial ya Pak ya. Tidak ada kontrol begitu ya jaring netizen ini pelajaran buat kita bersama. Baik, apalagi kita memasuki masa pemilu begitu Pak. Biasanya media sosial juga digunakan sebagai alat begitu Pak untuk menyebarkan informasi yang tidak benar, hoax, ujaran kebencian dan lain-lain. Saya yakin Pak Budi juga berpengalaman, dulu pernah juga masuk tim untuk mengurusi pemilu di 2014, 2019. Sudah banyak makan asam garam terkait hoax, black campaign ataupun juga ujaran kebencian begitu Pak. Nah, apa sebenarnya yang paling banyak ditemukan Pak terkait hal ini di media sosial Pak? Jadi hoax itu kan bisa kabar berita bohong. Hari ini yang saya perintahkan untuk distempel hoax adalah soal rencana reshuffle 11 menteri yang beredar pakai logo Seknek lagi. Nah itu hari ini kan masih hangat kan? Tadi pagi kita lihat kan running itu berita soal ini, reshuffle 11 menteri, udah gitu ada stempel Seknek. Nah itu hoax itu. Kita udah stempel hoax. Begitu. Oke, tapi kalau terkait pemilu apa biasanya Pak yang paling yang pemilu ya artinya fakta-fakta yang bohong. Misalnya Mas Gibran dihantam soal ijazah palsu. Seperti itu. Oke, baik. Nah itu kan hoax, orang sekolah bener kok dibilang nggak punya ijazah, gimana sih? Oke, jadi memang banyak berita yang harus tiap hari dipilah harus diklarifikasi gitu loh. Harus diklirkan oleh Kominfo supaya masyarakat paham bahwa itu berita bohong. Oke, nah masyarakat juga kan ini kadang tidak bisa membedakan mana berita yang benar, mana berita yang hoax gitu. Nah ini literasi kepada masyarakat sendiri, bagaimana kemudian Kemenkominfo sendiri untuk bisa memberi pengertian kepada masyarakat ini? Jadi kami menghimbau kepada warga, kepada masyarakat bahwa sebelum menyebarkan sebuah berita, dicek dulu dari sumber atau media yang terpercaya. Begitu loh, kan ada media-media mainstream yang bisa dipercaya. Dia juga kalau beritanya nggak dia cross check dulu, dia juga nggak akan tampilkan gitu. Tapi kalau sumber-sumbernya terpercaya, saya yakin juga teman-teman media ini juga akan menyaring dengan tidak akan memberitakan sesuatu yang berita hoax atau kebohongan. Baik Pak Budi, nanti kita lanjutkan kembali. Salah satu isu yang juga menjadi krusial dalam pemilu adalah netralitas, begitu Bapak. Kita juga ingin tahu bagaimana kemudian peran Kemenkominfo dalam terkait dengan netralitas ini. Nanti kami akan kembali pemirsa. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aristiadi memastikan setelah RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang ITE, atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE resmi diberlakukan. Tidak akan ada lagi pasal-pasal karet yang merugikan warga Indonesia. Panitia Kerja Komisi 1 DPR sudah selesai menyusun dan membahas RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang ITE. Menkominfo Budi Aristiadi menilai tidak akan ada lagi multitafsir dan pengancaman serta sejumlah hal yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Nah, ini nanti akan menjadi penting. Terima kasih, saat ini juga sudah hadir. Baik, itu tadi berita selanjutnya yang juga saat ini sedang menjadi isu juga begitu ya Pak ya, yang sedang ditunggu-tunggu nih begitu revisi. Tapi kita akan bicara tentang netralitas nih Pak Budi. Pak Budi, masalah netralitas ini saat ini Bapak pernah mengatakan sendiri ini menjadi isu yang sangat krusial. Nah, jaminan apa Pak yang bisa diberikan bahwa Kemenkominfo ini akan menjaga netralitas di pemilu 2024 ini Pak? Ya, jadi komitmen kami dari Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah
kita akan men-take down dan menyapu bersih semua berita-berita yang mengandung 3 unsur. 1 hoax, 2 fitnah, dan yang ketiga ujaran kebencian atau hate speech. Jadi 3 ini pasti akan kita eksekusi. Karena nanti akan merusak. Karena kita mengharapkan pemilu 2024 ini sebagai pemilu yang lebih produktif, juga untuk peningkatan kualitas demokrasi kita. Kalau di dalam ASN di Kemenkominfo sendiri? ASN sudah kita perintahkan netral dan kita sudah tanda tangan fakta integritas. Fakta integritas itu kita sudah tanda tangani seluruhnya bahwa seluruh ASN di Kementerian Komunikasi dan Informatika harus netral. Wajib netral. Wajib netral. Tapi Pak, saya ingin menunjukkan dulu Pak, ini sempat ramai beberapa waktu lalu postingan Bapak Budi sendiri begitu, tapi sempat dihapus. Waktu itu pernah mengajak fans Blackpink dan BTS untuk memilih pasangan Pak Prabowo Gibran. Kita lihat sebentar ya Pak ini postingannya. Baik. Nah ini tapi tidak lama kan dihapus begitu ya Pak ya. Nah Bapak nih kenapa Pak? Ada apa? Ini jangan-jangan apa istri Bapak yang fans K-pop ini salah posting di akun atau bagaimana? Bukan, saya diingatkan oleh teman, jangan Pak. Kalau ini ajakan, kalau kemarin waktu sikap resmi kan di akun Instagram sebelum saya kan ada sikap resmi organisasi atau projo yang bersikap mendukung pasangan calon. Kalau ini kan kampanye. Tapi menurut saya kan gini loh, kadang-kadang nih memang saya ini ketua umum projo apa Menkominfo gitu. Tapi saya tahu tempatnya, tahu ruangnya, bagaimana saya sebagai ketua umum. Nah kalau masalah ASN kan tadi sudah ada fakta begitu Pak. Kemudian monitoringnya ada tidak Pak terkait ASN ini khususnya di media sosial? Gini, Kominfo membuat tim patroli siber 24 jam yang memang yang memang didedikasikan untuk memantau semua pergerakan siber. Jadi nanti juga kalau ada laporan dari teman daerah tentang ketidaknetralan ASN ini dan perilaku-perilaku yang lain dari aparat negara yang apalagi bikin sesuatu yang menghebohkan beberapa hari ini dengan fakta integritas kepada kepala daerah atau PJ yang menurut hemat kami juga kurang tepat, itu juga harus di tindak lanjuti. Jadi ada kita kalau mau netral lah, jangan teriak-teriak netral tapi kepengen nggak netral gitu. Jadi ada media sosial monitoring juga untuk ASN. Patroli siber. Ada larangan tidak boleh misalkan berfoto dengan misalnya ada jari kita sebut itu udah kita sosialisasikan semuanya. Nah kemudian bagaimana masyarakat sendiri bisa berpartisipasi mengawasi hoax yang beredar? Kemana mereka bisa mengadukannya? Di Kominfo kan ada aduankonten.id. Di mana semua warga bisa melaporkan jika bila mana ada konten-konten yang dianggap melanggar perundang-undangan yang berlaku. Silakan ke aduankonten.id. Begitu loh. Jadi semua partisipasi warga, kita harus optimis lah. Orang pemilu udah terang benderang seperti ini, warga masyarakat semua pantau begitu loh. Mau main curang seperti apa? Orang udah dipantau banyak orang. Sudah ada pemantauan, sudah ada patroli. Patroli siber 7 kali 24 jam. Nah Pak, Bapak juga tadi mengatakan selain naik 10 kali lipat di bulan Oktober begitu Pak. Ini media sosial yang paling banyak hoaxnya ini adalah Facebook. Nah, Facebook sendiri ini kemudian ada mungkin perhatian khusus, kontrol khusus yang kemudian dari Kemenkominfo sendiri akan memberikan apa semacam... Gini, Kominfo saya sudah bertemu dengan semua platform media sosial. Saya sebut aja ya, Google, Meta. Ini kan Meta kan Facebook dan juga TikTok. Saya sudah bicarakan tentang bagaimana kita sama-sama membangun narasi pemilu damai 2024. Google punya hashtag Yuk Pahami Pemilu. Meta Platform punya hashtag Bijak Bersuara. Gitu loh. Artinya Meta Platform kan Facebook, Meta Platform kan ada 3 tuh, Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Mereka hashtagnya pun Bijak Bersuara. Dan mereka berkomitmen kepada kami untuk segera men-take down konten-konten yang memang mengandung unsur-unsur yang tadi saya bilang, tadi 3 itu. Hoax, fitnah, ujaran kebencian. Dan kalau ditanya, kenapa Facebook paling banyak? Lah Facebook penggunanya di Indonesia paling banyak. Ya pasti paling banyak dia sebagai sosial media menjadi
arena penyebaran hoax begitu. Baik, baik. Jadi sudah terlihat begitu ya keseriusan dari Kemenkominfo dalam menghadapi pemilu 2024 terkait netralitas, bagaimana memerangi kemudian hoax, ujaran kebencian dan lain-lain. Ini sudah dipetakan dan sudah direncanakan dari jauh hari, bahkan sudah memanggil pihak-pihak yang berkaitan dengan media sosial tersebut. Bukan hanya memanggil, komunikasi kita intensif dengan mereka. Oke. Jadi kalau manakala ada hal-hal yang dirasa ini cepat sekali juga, karena kita melakukan komunikasi yang baik dengan meta platform. Terakhir nih, Pak Budi, terakhir saya ingin tahu komentar Pak Budi. Tadi kan sudah membacakan berita begitu, Pak. Saya pengen tahu bagaimana rasanya duduk menjadi anchor, mendadak anchor, dan juga mungkin harapan dan pesan-pesan ucapan juga untuk Metro TV yang berulang tahun ke-23 tahun ini. Silakan, Pak Budi. Ya, memang menjadi anchor itu perlu juga pengetahuan yang cukup, terutama tentang masalahnya. Jadi sebelum membawakan naskah berita, riset dulu, baca dulu naskah atau cerita yang lain supaya jangan salah-salah. Tapi saya yakin kualitas kita akan meningkat. Tadi kita diskusi dengan sekian nanti penyiar dengan era artificial intelligence akan digantikan oleh AI. Gitu. Wah, ini bahaya nih kalau semua. Tapi AI belum bisa dialog ya, Pak. Tapi AI belum bisa dialog. Tapi itu kita antisipasi lah perkembangan kemungkinan. Dan terakhir saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-23 Metro TV. Semoga Metro TV terus bisa menjadi pencerah dan pemberi inspirasi buat masyarakat Indonesia. Amin. Baik, terima kasih ucapannya dan terima kasih Pak Budi Aris Setiadi sudah hadir malam ini di Prime Time News dalam segmen Mendadak Anchor. Sukses selalu, Pak. Terima kasih banyak. Salam sehat juga kita semua. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.